Halo, Oke, yes. finally. Ini kayaknya iPhone gue, mohon maaf ya guys, iPhone-nya sampai panas. Kayak dia error. Ini udah jelas ya suara gue ya? Beli iPhone-nya di mana sih, Kak? Smart dulu ya, Kak. Di TC ya, Iya Kak. nih kita belinya yang second black market kayaknya langsung dihapus sama apa? Itu deh dihapus. Oke, kita langsung aja balik ke topiknya karena kita sudah delay 15 menit ya. Orangnya belum Jadi tadi pertanyaan Jadi tadi pertanyaan gue kan masih seputar soal basically apa sih perbedaan dari extrovert dan introvert dan mungkin penjelasannya secara garis besarnya aja nih. tuh seperti yang kalian salah pengertian ini tuh seperti yang bayangkan aktif, yang ceria, yang cerewet, yang banyak dan introvert itu yang kayak pemalas, pendiam, seperti itu. Apalagi kalau di suatu kelihatan banget mana. Tapi kita juga bisa mengeneralisasikan Yes. orang yang pendiam. Iya, kenapa ya suara? Putus-putus ya. Ya kita nggak bisa. Hmm. Suara gua itu. Aku ya. Tidak bisa nganggap semua orang pendiam itu introvert dan semua orang extrovert. Bisa aja. Jadi pendiam itu. Bisa aja orang yang pendiam itu introvert. Kita nggak tahu. Tapi itu jangan case-nya lebih banyak. Case yang dimana orang introvert extrovert nih karena dia aktif banget. Dia cerewet, dia kalau di bikin ini bikin itu segala macam. Ternyata hasilnya dia itu introvert. Bukan tesnya yang sama atau pas dia ambil tes itu dia bohong atau puasa. Memang itu mungkin terjadi. Oke. Tunggu ya. Terus? Coba kalau misalnya gua keluar terus masuk lagi kali ya. Sinyal lo jelek atau gimana? Putus-putus atau tidak? Enggak sih, cuman suara gua ini ngebayang banget dan jadi Ya udah orang coba nggak keluar. mau ngomong apa. Ya udah coba reconnect ya sebentar guys. Oke. Mohon maaf. Sambil menunggu joinnya Tirsa lagi ke dalam sesi kita kali ini, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain atau komentar atau topik apa yang ingin dibahas selanjutnya bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi sebenarnya di sini gue cuma pingin mengedukasi kalian atau memberitahukan kalian doang soal apa sih introvert dan extrovert itu, jangan sampai disalahartikan sama banyak orang. Kayak misalnya introvert itu memang harus selalu pendiam kah, terus extrovert apakah harus selalu ceria kah? Nah, itu mungkin akan kita jelasin lebih dalam. Cuma karena mau minta poster sama tanda tangan Koko. Ini mohon maaf saya tidak membayar Anda, tetapi kenapa Anda sangat antusias sekali ya? Kita lagi menunggu Tirsa lagi untuk reconnecting, apakah dia sudah bisa join atau belum. Deh teman-teman mungkin nanti bisa ditulis aja di kolom komentar, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kita bahas hari ini dan malam ini. Gitu. Jadi nanti kita akan ngebahas soal seputar extrovert dan introvert. Abis itu kita juga akan ngebahas secara garis besar bagaimana sih extrovert dan introvert itu saat menggunakan sosial media. Nah, itu kan akan menjadi hal yang menarik dan mungkin bisa terjadi insight bagi kalian. Kita masih waiting. Alright, halo. Coba tes. Tes. Sudah? Masih ini ya? No. Ya udah, yang penting nggak putus-putus aja sih. Soalnya tadi di awal-awal sempat kayak putus-putus gitu. Oke. Sudah? Jelas Ya, jadi tadi intinya adalah
jelas. Jadi intinya tadi kalau misalnya pendiam itu bukan berarti introvert dan berisik itu, misalnya ceria itu bukan berarti selalu ekstrovert gitu ya. Iya, secara garis normalnya besar normalnya seperti itu. Tapi berlaku ke nggak berlaku ke semua orang. Oke, ada indikator apa lain nggak yang maksudnya menyebabkan nggak semuanya bisa digarisbawahi kayak gitu? Iya, karena kadang Orang tuh suka salah kira gitu ya. pikir kalau misalnya orang itu ekstrovert itu berarti dia orangnya tuh akan heboh, ribut, aktif 4 jam. Padahal Sebenarnya ekstrovert juga ekstrovert juga butuh me time. ekstrovert juga butuh istirahat. Ekstrovert juga butuh istirahat. Dan introvert juga Dia orang yang kayak kan pemalu, pendiam, terus kayak nggak punya teman. Padahal sebenarnya gue punya teman dan kadang ketemu teman-teman di rapat juga nggak sedikit gitu. cuman dia emang main sama dia nggak main sama semua orang. Oke. juga Dan kadang Terus perbedaannya kalau misalnya itu kenapa kalau di tempat ramai itu aktif banget? karena itu di saat dimana dia recharge energi dia. jadi disitulah saatnya emang aktifnya dia itu ya kan banyak orang. Sedangkan kalau misalnya introvert itu kebalikannya. pas dia berada di keramaian, Nah itu adalah saatnya dia istirahat. tapi waktu dia sepi itu baru dia recharge. Di situ aktif dia kayak gitu. Oke. Tapi menurut lo nih dari sudut pandang lo, apakah si orang tersebut kayak gue misalnya, gue apakah bisa menilai diri gue sendiri, gue introvert atau extrovert? Karena kalau dari penjelasan lo sepertinya itu agak mudah ya untuk kita menilai diri kita sendiri. Iya, bisa. Tapi kalau misalnya mau lebih valid, mendingan ambil tes aja. banyak kok tes di internet yang Free ya? bisa bantu kalian terus yang benar-benar valid itu adalah tes personality atau MBTI. Oke, dan itu free. Kenapa? Free. Iya, dan itu free. Oke. Jadi itu juga nggak cuma tentang introvert atau extrovert aja, itu juga ngasih tahu gimana cara berpikir, cara cari varian itu menyelesaikan masalah gitu. Oke. Terus gue mau nanya, kalau misalnya kayak sepanjang kita hidup nih, apakah bisa si introvert ini berubah jadi ekstrovert dan ekstrovert berubah jadi introvert? Apakah itu bisa? Kayaknya ya. Gue kalau dari kayaknya belum ada gimana kalau orang berubah. tapi kalau dari pengalaman sendiri bukan gue dong yang sekitar gue juga kayak bisa tergantung gimana hubungan juga atau mungkin ada masalah atau trauma masa lalu yang ganti gitu. Oke. Berarti secara overall sebenarnya banyak banget yang mempengaruhi personality kita dan itu bisa up and down atau bisa jangan-jangan berlawanan dari apa yang sekarang kita punya gitu ya. Iya. Alright. Terus, nah, mungkin lo juga tahu ya di sosial media kan lagi rame nih soal personality yang kita pakai atau yang kita ungkapkan melalui sosial media. Dan mungkin kadang ada beberapa yang mungkin kita berakting untuk terlihat di luar tuh seperti apa. Misalnya yang tadinya kalau di rumah tuh kayaknya pendiam, tapi saat misalnya dia bikin konten atau dia ngomong depan kamera, waduh, pelan-pelan. Nah, kalau dia bikin konten tuh tiba-tiba bisa jadi ceria. Nah, apakah hal-hal kayak gitu itu mempengaruhi gitu? Secara personality. Kalau itu sih kayaknya emang udah personality-nya dia ya. Atau mungkin Yang maksudnya oke gue ngerti sekarang.
kalau mempengaruhi mungkin misalnya dia orang dia kuliah di rumah tuh dia nggak ada orang yang respon dia, dia akan cari gimana dia bisa mencurahkan semua keaktifan dia, keceriaan dia di pasar. Jadi kenapa di rumah ternyata dia jadi berikan, dia tidak merasa sifatnya dia itu masuk di rumah kayak gitu. Oke. Nah, tapi untuk si ekstrovert dan introvert nih, saat mereka gunain sosial media tuh sebaiknya seperti apa sih menurut gambaran lo? Apa yang misalnya harus dilakukan sama introvert, apa yang dilakukan sama ekstrovert, atau yang nggak boleh dilakukan? Sebenarnya kalau sosial media apapun personality kalian itu nggak ada batasan atau batas atau peraturannya. Terus semua bebas sendiri. Tapi gua mau share gimana kalau misalnya menurut gua apa yang artinya lu dan yang kalau bikin di sosial media. Alright, boleh di-share? Bukan berarti kayak harus bikin nih. Itu ya nggak apa-apa, karena ini menurut gua aja observasi gua. Jadi kalau misalnya di sosial media udah ngepost apa aja sih, ngapain aja sih. Kalau punya sosial media, of course kita lihat ya kan. Apapun itu, melihat foto, video, bacaan gitu. Tapi kalau untuk di Bogor, kita harus sama apa yang kalian mau baca gitu. Apa yang boleh kita share? Sebenarnya yang dibilang ini kan kita ya terserah dong, gue mau share apa aja. Kalau lu nggak suka, lu nggak usah lihat status gue gitu. Tapi kan di sini yang punya medsos juga bukan lu sendiri kan. Nggak ada salahnya lu mau share apa aja yang lu suka. Nggak ada salahnya juga lu mau nge-share hal-hal yang menurut lo menarik untuk di-share. Tapi gak semua orang juga bisa ngerti intention lo. Mungkin lo ngerasainnya nge-share-nya, gue mau share ini karena gue suka. Ternyata orang mikirnya lo tuh bukan nge-share itu karena lo suka. Bisa disalahartikan kayak gitu. Dan lo gak bisa marah juga sama orang itu karena kenapa? Balik lagi, ya terserah gue. Pos-posan gue, ya mereka juga bisa bilang, ya terserah gue. Itu interpretasi gue, itu cara pikir gue, kayak gitu. Lo udah suka. Jadi benar-benar kayak sebaik-baiknya dipikir benar-benar gitu. Tapi nggak yang harus, gue mau post ini kayaknya nanti orang yang benci nggak ya? Ada yang maksudnya ya kita kan kalau misalnya lo udah bisa pakai HP, lo bisa ngerti pakai medsos, pasti lo punya akal sehat ya kan? Ya kan guys? Yes. Nah, Kita jamin penonton-penonton kita pintar-pintar. Iya, amin ya. Menurut gue tuh hal-hal yang bisa dilihat tuh kayak yang di share tuh kayak sesuatu hal yang bahagia, kayak misalnya ulang tahun atau kayak misalnya ada pernikahan apa segala macam kayak gitu. Tenang aja kalau misalnya ada yang ngerasa lo pamer, nah itu yang lo terserah, nggak apa-apa, biarin aja. Terus juga emang sosial media itu untuk dipamer kan. Kalau lo misalnya nggak mau ada orang yang lihat, ya ngapain post di sosial media. Mau gimana pun, mau ngerasa sehumble apapun lo, tujuan lo untuk nge-post di sosial media itu pasti untuk dilihat orang. Walaupun lo nggak peduli mau cuma satu orang yang lihat, mau cuma 2 orang, gitu. Karena itu kan tujuannya itu sosial media. Yang kedua, hal-hal mungkin pencapaian lo atau pokoknya hal-hal yang tidak mengandung sara, kebencian dan lain-lain ya kan. Karena walaupun kita punya kebebasan, tapi kita juga punya peraturan. Lalu hal apa yang tidak boleh menurut gue yang gue gak mau banget, karena yang setelah gue pelajari, kalau kalian tuh jangan pernah share masalah kalian di medsos. Kenapa? Karena itu akan jadi bahan julitan orang yang ngeliat. Oke? Kalian ngerasanya, gue butuh bantuan nih,
gue mau cari perhatian seseorang. Iya, lu bakal dapet perhatian itu, tapi bukan perhatian yang lo mau. Lo bakal diomongin, tapi bukan dibantuin. Orang akan ke attract gitu sama apa yang lo bikin, kayak oh dia nge-post apa nih, dia galau nih, gua berantem nih sama cowoknya kayaknya, tapi emang itu yang lo mau. Lo ngerasa kayak oh dia udah lihat post gua, kira-kira dia bakal chat gua nggak ya, dia bakal comfort gua nggak ya, kayak kasih tahu mau jangan sedih apa, tapi nyatanya apa, cuma tanya lo kenapa, terus udah lo jawab oh sabar ya, abis itu udah cerita hidup lo di luar sana Sekian. jadi bahan gitu. Jadi maksudnya Oke. kalaupun lo mau cari perhatian, kan ada kan orang yang kayak bisa aja nggak punya teman, dia nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa untuk berkeluh Atau pengen kesah, terus curhat doang kan bisa jadi ya, kayak gue iya pengen misalnya curhat kayak tapi gak tahu gitu. sama siapa gitu. Tapi percaya sama gue, curhat di sosial media itu nggak akan pernah bisa membantu. Oke, yang ada itu akan membawa malapetaka, kalaupun nggak sekarang, di masa depan nanti. Tapi kalau kalian butuh bantuan yang seperti kayak banyak tuh kan orang yang kayak share ini dong, mohon dibantu, share ini, share itu, kayak Kayak gitu-gitu ya, itu charity nggak, donation kayak gitu iya kayak gitu, boleh. itu kan itu positif banget Hmm. dan itu sangat Tapi kalau kayak berguna. YouTuber kita yang sebelumnya itu yang sudah sekarang viral itu, dulu dia share-share nangis-nangis di sosial media jadi cuan loh. Ya itu juga ya yang saya heran. Tapi walaupun dapat duit, kalau emang tujuan lo buat dapat duit ya udah terserah. Tapi kan lo lihat sekarang, lo trending emang. Tapi apakah itu untuk hal yang bagus? Apakah itu untuk No. hal yang menyenangkan? Ya kan? Ya. Jadi itu sih. Nah, kan kita sekarang topiknya nih tentang personality dan sosial media. Apa perbedaannya? Jadi gue Yes. mau garis besar nih. Kalau gimana kalau kalian caranya mau cerita, kalian mau bedain nih. Kira-kira teman gue ini ekstrovert atau introvert. Jadi kalau ekstrovert itu biasanya mereka itu share apa aja. Banyak hal yang terjadi di kehidupan mereka. Kayak hidup mereka tuh rame banget, ada aja terus gitu. Ya kayak Ada kelompok bahan, kita ini ya kan. ada aja bahan IG story gitu Ada ya. aja bahannya gitu kan. Nah itu kita bisa bilang sih dia ekstrovert, tapi gue sekarang sih nggak mau bilang Andre itu ekstrovert, karena balik lagi sekarang gue nggak punya alat tesnya, walaupun gue sarjana psikologi, tapi gue nggak punya hak untuk ngediagnose orang on the spot. Semuanya itu butuh proses, ada prosedurnya, nggak bisa kita langsung kayak ngeliat oh orang ini ekstrovert nih, dia introvert. Begitu juga dengan penyakit ya, dia mah bipolar, dia mau OCD, dia mah depresi. Itu nggak segampang itu teman-teman. Itu tuh punya proses yang panjang dan validation yang banyak juga, karena kita nggak bisa sembarangan, kita juga nggak bisa self diagnose. Orang yang profesional aja butuh banyak step ya untuk Tools. bisa kasih tahu sesuatu, apalagi kalian yang misalnya nggak belajar tentang itu. Walaupun kalian ngerasa gue tuh tahu Alright. banget diri gue tuh kayaknya depresi, gue tuh kayak butuh ini, padahal sebenarnya mungkin nggak kayak gitu ya kan. Nah Oke. terus mereka tuh ada aja gitu rame-rame kayak gitu seperti Andre, lalu mereka tuh jarang pakai close friend, kecuali mungkin itu hal-hal rahasia yang mau di-share. Kayak dia maunya nggak banyak yang tahu gitu tentang hal ini, ya udah, tapi in the end pasti nanti bakal di-share juga kayak gitu. Nah kalau introvert itu mereka kebanyakan sih pakai close friend atau mungkin second account, karena mereka benar-benar private gitu hidupnya. Mereka punya banyak teman, tapi temannya yang mereka pilih. Jadi kalau bisa dibilang eksklusif kayak gitu. Jadi nggak semua orang bisa ngelihat story-nya dia, bisa ngelihat apa yang dia mau, seperti itu. Jadi kayak gitu sih kalau untuk yang sosial media. Oh ya, terus kalau misalnya orang yang ekstrovert tuh biasanya, ini semuanya menurut artikel yang gue baca ya, tapi kalian observasi juga, orang yang ekstrovert tuh peduli banget sama likers. Kayak kalau misalnya mereka post sesuatu, karena apa yang mereka post itu pasti mereka udah usaha gitu ya, kayak mereka udah Effort. pikirin, oh gue mau post ini nih, ini tuh bagus banget nih, semua orang harus tahu tentang ini, bla bla bla. Tapi pas mereka nggak Yes. dapat attention yang sebanyak yang mereka mau, pasti mereka sedih, karena extrovert itu kan
ya kan yang tadi balik lagi mereka tuh suka banget bercengkrama, bersosialisasi. Jadi kalau misalnya nggak ada engagement yang banyak, apalagi mereka ngerasa udah berapi-api banget nih, pasti mereka sedih. Ya kak, aku adalah orang ekstrovert, jadi jujur kalau gue ngepost foto terus yang like sedikit tuh sedih karena kenapa sih emang orang nggak suka karena apa, emang gue harus pikir apa lagi supaya orang bisa suka kayak gitu. Tapi kalau introvert mereka tuh nggak peduli sama likers, mereka pokoknya post kalau misalnya mereka ngerasa oh gue suka foto ini ya udah gue post. Yang penting mereka nggak peduli banyak like-nya, yang penting mereka udah post. Toh juga mereka postnya di close friend mereka kan, yang orang yang mereka percaya. Jadi mereka pikir ya udah mungkin dia juga ngeliat, dan mereka tuh nggak terlalu peduli pandangan orang lain karena ya pokoknya ya apa yang dia mau udah terlaksana kayak gitu. Terus banyak juga yang kayaknya tapi nggak tahu ya kalau ini valid atau enggak karena zaman sekarang juga semua orang kayak kebanyakan Instagramnya diprotek, tapi katanya kalau orang yang diprotek itu cenderung introvert karena ya mereka nggak mau orang yang nggak dikenal sama mereka, orang yang siapa kepo-kepoin mereka gitu, ngeliat foto-foto mereka. Gue cuma mau share ini sama orang-orang tertentu aja. Kalau extrovert biasanya dibuka karena mereka ngerasa oh yaudah feel free, ya kayak gue lagi. Gue ngerasa kayak nggak ada juga yang harus disembunyiin kayak gitu, Tutup-tutupin. maksudnya yang tapi bukan berarti introvert itu yang kayak maunya rahasia-rahasiaan, nggak boleh gitu, maksudnya emang personality kayak gitu. Jadi kalau gue sebagai ekstrovert gue sih nggak masalah kalau misalnya foto gue dilihat orang yang nggak dikenal pun kayak gitu, tapi kalau misalnya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik tetap takut ya, walaupun ekstrovert tetap aja ya. Nah, Iya, oke. terus apa lagi ya? Oh, kayak terus unfollow orang itu hal yang gampang untuk introvert. Jadi kalau misalnya dia nggak suka, dia nggak ngerasa kita kayaknya nggak Kenal banget. terdekat itu deh untuk follow-followan, ya udah dia unfollow gitu aja. Tapi kalau orang introvert tuh kayak gimana ya? Gue males sebenarnya lihat dia, tapi gimana kita udah follow-followan, gimana gue nggak enak, gue nanti Yes. dia gimana gitu-gitu. Terus kayak gue juga mau followersnya kan biar rame gitu, jadi kalau upload story banyak yang lihat kayak gitu. Memang pokoknya untuk bersosial media ekstrovert itu lebih cenderung seperti kayak narsis gitu ya, kayak butuh banyak di viewers, butuh banyak likers, butuh banyak reaction kayak gitu. Karena tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang jelek. Kan itu tidak merugikan siapa-siapa. Kalau misalnya dia pengen likersnya banyak ya udah gitu kan, nggak ngerugiin kita gitu. Kita Siapa-siapa. kalau mau like kita like, kalau enggak. Yang merugikan kalau misalnya dia udah tidak normal, kalau misalnya kamu nggak like fotonya dia marah, dia ngambek, lu di blok karena lu nggak komen. Nah itu baru, tapi itu juga nggak ada hubungannya ya sama introvert extrovert, itu udah penyakit, itu udah disorder. Ya seperti Oke, itu. oke. Nah, So far sih berarti itu, kalau kalau misalnya, misalnya ada pertanyaan atau tambahan, ayo. nah, dari gue nih. Nah, tadi kan kalau kurang lebih nih, kalau untuk orang-orang seperti kita ya, maksudnya kita berdua aja, kita ngerasa bahwa kayak kita lebih ke arah ekstrovert nih dominannya kan. Nah, Ya. berarti kalau bisa disimpulkan, apakah semua YouTuber, influencer, artis, atau public figure yang kita tahu lah ya, secara normal itu berarti mereka dominan di extrovert. Enggak juga. Karena yang tadi kayak lu Why? bilang, dia di kamera kelihatannya kayak, oh outgoing banget nih, heboh. Tapi abis dia matiin kameranya itu udah, dia bakal diem, dia gak akan ngomong. Dia di luar nge-vlog rame-rame, weh gitu, bla bla bla. Pas pulang ke rumah, diajak ngomong cuma, iya, enggak, gitu-gitu. Berarti ya kayak berarti mungkin dia itu adalah cara orang introvert bersosialisasi kayak gitu kayaknya, karena mereka nggak langsung Ketemu sama orang. bertemu ya kan, terus itu kan komunikasinya kan juga satu arah kan, dia yang Hmm, ngomong kayak YouTuber gitu gitu kan, kayak dia bikin video dia ngomong sendiri, jadi itu sebenarnya nggak terlalu menguras energi mereka, tapi walaupun gitu gue yakin sih kayak itu tetap menguras energi mereka karena mereka interaksi ya, walaupun satu iya. arah tetap aja ada interaksi di situ. Nah, tapi bukan berarti juga semua YouTuber jadi kayaknya dia punya
berarti dia introvert, dia cuma hebohnya di kamera doang. Kalau nggak di kamera dia diem, nggak juga, tapi ada juga yang di depan kamera ribut, depan belakang kamera juga ternyata heboh gitu. Ya, kayak balik lagi Ya, kayak ada jenisnya, tapi kita nggak bisa mengeneralisasi susah banget tuh. mengeneralisasikan. Iya, itu semua orang. Ya. Tapi menurut gue, apakah itu jadi gak bahaya buat dia atau seseorang ini yang kayaknya maksudnya bahwa di kesehariannya dia introvert terus tiba-tiba di kamera dia harus jadi ekstrovert, apakah itu nggak jadi malah menyebabkan nanti disorder dan lain-lain? Kalau dalam waktu jangka panjang ya frekuensinya. Karena kan Mungkin kalau misalnya lo jadi YouTuber mesti bikin konten tiap hari. Terus mm, mungkin jangan-jangan lo nanti mesti bikin meet and greet, mm, macam ketemu fans kayak gitu-gitu kan. iya. Mungkin kalau untuk disorder, kayaknya ya guys, jangan jangan tuh aku, jangan tuntut saya. Kayaknya sih enggak kalau untuk disorder, tapi mungkin jadi kepribadiannya jadi kayak lebih, tadinya dia ekstrovert, jadi lebih cenderung ke introvert, atau kalau misalnya dia tadinya introvert, jadi lebih ke ekstrovert. Atau yang kayak tadi gue sempat mention ambivert. Hai Bennett, ambivert itu Heeh. keduanya, jadi dia tuh dua-duanya. Jadi kayak lu, ini nih buat orang-orang yang kayak, oh gue ngerasa nih gue ekstrovert banget sih. Terus pas lu ambil tes, kok gue introvert sih? Perasaan kayak gue ini, atau yang kebalikannya. Oh gue introvert Halo. banget sih pasti. Pas lihat, oh, gue bisa aja ekstrovert dari mana? Kayak gitu. Jadi kalau untuk Mm-mm. itu, berarti ada skor introvert dan extrovert kalian itu hampir sama tinggi. Jadi kayak over 100, ambivert itu bisa aja 45-55 atau misalnya 60-40, 40. ya kayak gitu. Atau 50-50. Tapi kayaknya nggak mungkin Oke, 50-50. oke. Paling ini kayaknya 59, 5545. 55-45, ya kayak gitu. Makanya kayak, Alright, alright. kok gue extrovert tapi kok gue introvert, itu juga bisa menyangkut kayak oke, gue misalnya gue nih extrovert ya, gue kelihatannya eh pendiam ternyata, tapi ternyata kalau lu udah kenal gue, nggak, itu introvert maksud saya, maaf. Jadi misalnya gue orangnya kelihatannya pendiam, terus lu pikir dia nggak akan pernah ngomong gitu selamanya, dia bisu. Mm. Tapi ternyata kalau lu deket sama dia, ternyata dia tuh cerewet banget, itu banyak banget omongnya. Nah, ternyata jadinya dia itu introvert yang punya high score juga di extrovert. Ada juga orang yang terlihat extrovert, dia banyak omong, dia selalu ngomong, kayak nggak ada hentinya gitu, ngomong terus. Tapi pas lihat dia itu introvert, nah itu berarti hal-hal yang dia omongin itu, kayak lo harus lihat, lo inget-inget temen lo itu kalau ngomong tuh ngomongin apa gitu. Karena kan yang balik lagi kayak tadi, yang tadi gue mention, introvert itu all about privacy. Jadi kalau misalnya dia banyak omong, tapi ternyata dia selama ini nggak pernah ceritain tentang dirinya. Lu ngobrol sama dia tiap hari, tapi lu nggak tahu dia itu siapa, lu nggak tahu dia rumahnya di mana, dia berapa bersaudara, dia anak keberapa, dia sekolah di mana. Tapi selama ini lu tiap hari ngobrol intens kayak gitu. Nah itu bisa jadi introvert. Mungkin dia emang orangnya suka berbicara, tapi untuk dirinya sendiri dia nggak pernah open kayak gitu. Itu Oke, sih. berarti bisa gue simpulin maksudnya di sini kalau introvert, kalau udah ada di circle dia nih, misalnya kayak di pertemanan dia, sahabatnya dia, atau keluarganya dia bisa jadi orang yang cerewet ya, atau periang Iya, seperti itu. iya. Karena itu Dan kalau adalah misalnya lingkaran yang dia pilih gitu kan. lingkaran dia yang pilih. Dan kalau misalnya untuk orang ekstrovert bisa jadi yang kita ketemu setiap hari ceria. Mungkin kadang gue juga suka ngerasa sini pribadi gue ya. Kadang misalnya ketemu orang tuh bisa ceria, kayak suka banyak ngomong bla bla bla. Tapi at the moment tuh kadang kalau misalnya gue lagi ngerasa sendiri, itu pasti ada kayak rasa sedih atau kayak rasanya pingin sendiri aja deh, gak mau ketemu banyak orang. Even bahkan kalau misalnya kayak gak tau, kalau gue aneh gak sih kalau tiba-tiba gue demen banget ke mall sendirian, gak tau kenapa. Maksudnya Hmm. sama teman oke sih, cuma kadang tuh gue ngerasa me time atau jalan-jalan sendiri ke mall, even cuma lihat-lihat barang, itu bisa jadi eh
ngebuat gue untuk happy gitu. Iya, emang kayak gitu. Karena kita kan juga butuh me time ya, mau gimana pun. Walaupun kadang kayak, ih gue pokoknya nggak mau sendiri, gue maunya ada temen terus, Hmm. segala macam. Tapi pasti ada saatnya dimana lo emang pengen sendiri. Cuman mungkin kadar keinginan lo untuk sendiri itu jauh lebih kecil daripada introvert yang kebanyakan pengen sendiri, tapi bukan berarti juga kayak mereka maunya sendiri terus sampai akhir hidupnya maunya sendiri, yang nggak bisa, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Pasti juga ada di mana dia kayak gue pengen ketemu teman-teman. Mungkin dengan situasi seperti ini juga teman-teman introvert pun sebenarnya udah pengen nih ketemu sama Gelisah. teman-temannya gitu, bersosialisasi gitu. Walaupun dia bilang kayak oh ini saatnya introvert berpesta karena ini emang yang mereka mau dari dulu, tapi bagaimanapun kita itu adalah makhluk sosial gitu. Oke, berarti nggak ada satu orang pun yang 100% tuh dia ekstrovert, 100% dia introvert, itu berarti nggak ada ya? Kalau 100 kayaknya enggak deh, pasti mau gimana pun ada, walaupun kayak cuma 10% gitu. Karena kita basically secara naluriah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah makhluk sosial ya, yang tidak bisa hidup sendiri seperti itu ya. Iya. Oke, nah kita ngebahas soal statement yang dia ucapkan saat klarifikasi. Kita nggak usah sebut nama orangnya lah ya. Dia Iya. bilang kalau dia itu ternyata introvert. Nah, makanya tadi yang gue jadi big question juga, dia tuh introvert, tapi saat dia mungkin di interview atau rasa nervous. Nah, apakah rasa nervous ini, rasa gugup misalnya, atau takut, itu bisa ngerubah orang yang tadinya introvert jadi extrovert, atau extrovert jadi introvert? Kalau merubah orang bisa gitu, kayak misalnya dia tuh sebenarnya aktif tapi pas depan kamera dia jadi gugup gitu, jadi tiba-tiba diam. Kayak gue waktu itu punya pengalaman, gue kan ini kan cerebat, mungkin yang teman-temannya Hmm. Andre nggak tahu, tapi gue tuh aktif banget kayak nggak tahu malu apa segala macam. Tapi pernah waktu itu ada kelas activity disuruh nyanyi ke depan, gue bener-bener diem sampai mau nangis saking takutnya. Padahal orang-orang yang gue lihat itu semuanya itu teman-teman gue juga yang tiap hari gue ngobrol bareng, tapi tiba-tiba gue gak bisa kayak gitu. Itu istilahnya apa, itu demam panggung gitu ya. Tapi Mm-mm. bisa. Tapi kalau merubah kepribadian orang dari introvert ke extrovert cuman karena lo gugup, itu tuh nggak mungkin. Lo kepribadian aja tuh berubah aja tuh kayak hampir Butuh proses. sulit ya, sulit banget. Terus Mm-mm. kayak secepat itu kayak gue introvert nih, tiba-tiba gue jadi extrovert. Gak segampang itu kayak gitu. Jadi kayak gue mau point out statement dia yang bener-bener ngaco banget, yang mungkin kalian juga sebenarnya udah banyak baca ini ya. Kayak Mm-mm. dia bilang dia itu introvert, Mm-mm. tapi dia kalau ngomong itu nggak dipikirin dulu. Itu tuh statement yang sangat bertolak belakang. Oke, Orang jadi apa nih kalau ekstrovert introvert itu emang yang kenapa? seperti itu. Jadi kayak kalau ekstrovert kan outgoing apa segala macam, terbuka. Jadi ya mereka kayak kadang ngomongin apa aja, makanya kadang orang keceplosan dia bocorin rahasianya sendiri karena Rahasia. saking dia ininya kan. Nah, itu wajar kalau dia ekstrovert. Dia ngomong tanpa dipikir, ya udah emang tendensi kayak gitu. Dan orang introvert ngomong tanpa dipikir tuh enggak. Orang introvert itu kan kayak tadi dibilang, kayak dia tuh kayak pendiam, terus dia tuh pasti hati-hati banget. Even dia cerewet pun, hal-hal yang dia keluarin di mulutnya itu dia udah perhitungkan, dia udah pikirin apa, dia udah filter nih di dalam otaknya, apa aja yang boleh gue omongin, apa aja yang nggak boleh gue omongin, kayak gitu. Kayak tadi contoh gue bilang, dia ngomong terus tapi ternyata lu nggak tahu apa-apa tentang dia. Jadi mereka tuh punya full control sama apa yang keluar dari mulut mereka, kayak gitu. Jadi itu salah banget. Terus yang kedua, yang Mm-mm. yang gue rasa marah banget, yang dia bilang aku tuh introvert, aku tuh nggak bisa ke tempat rame, ke keramaian. Kalau misalnya denger banyak suara tuh aku pusing. Nah, Oke, iya. introvert tuh nggak seperti itu ya guys. Kalau misalnya semua orang introvert, semua orang yang hasil tesnya itu introvert, terus ternyata dia merasa seperti itu di tempat keramaian, dia pusing, dia kayak gemeteran, ya berarti semua orang introvert di dunia ini nggak bisa bertahan hidup dong. Mau gimana pun, mau lu cuman hidup sendiri ya, lu tinggal sendiri,
Tapi emangnya lu kalau misalnya beli kebutuhan lu nggak ke tempat rame? Emangnya supermarket, tempat belanja itu Pasar. nggak rame? Mau sesepi apapun tempat itu, pasti banyak orang kan? Pasti ada orangnya. Hmm, yes. Kalau lu bilang lu pusing lu itu ya lu sakit, tuh bukan introvert, lu punya penyakit mental dan lu harus ke psikiater sekarang juga. Itu tuh Oke. lu nggak bisa salahin kayak gue tuh introvert, jadinya gue tuh Nah, pusing. Banyak orang tuh gue mau nangis, nggak kayak gitu cara kerjanya, itu beda lagi. Dan itu nah dengan itu yang sangat bangga-bangganya, gue dengan sayangkan. kencangnya dia ngomong itu, dan jadinya dia juga mengedukasi yang salah dong. Tapi untungnya gue lihat reaksi orang-orang so far pada mempertanyakan ya statement dia tentang introvert dan extrovert itu. Jadi gue Ya rasa makanya kayaknya itulah. nggak banyak orang yang, semoga nggak banyak orang yang terpengaruh sama statement dia ya. Jadi nanti kalau misalnya ada bising dia berkata, aku introvert, aku harus pergi dari sini. Enggak, itu kalian sakit. Tolong ya, jangan kayak gitu. Ya oke, berarti menurut kalau dari percakapan kita ini berarti dia, maksudnya gue begini nih, apakah dia jadi memang gangguannya seperti tadi lo bilang, atau dia hanya bermain aman dengan mengeluarkan statement seperti itu, kayak ngaku-ngaku lah gue jadi introvert gitu loh, jadi mengatasnamakan introvert sebagai pembelaan dirinya. Oke, kalau jujur sih menurut gue itu semua bullshit ya. Pembelaan diri, tapi gue nggak mau bilang Mm-mm. yang gimana banget, nanti totalnya gue dituntut ternyata dia emang beneran introvert ya kan. Ntar gue Yes, ini yes. lagi. Tiba-tiba di tes Tapi psikolog maksudnya, hasilnya introvert. iya, nah maksudnya zaman sekarang tuh kan orang kan udah udah mulai open minded sama tentang hal-hal yang berbau psikologi gitu ya. Orang-orang juga udah lebih tertarik, pengen tahu tentang tipe personality mereka, sifat-sifat mereka kayak gitu. Terus penyakit-penyakit mental juga, kayak mental disorder itu udah lebih banyak, apalagi orang-orang kayak udah lebih banyak open tentang ya, mental disorder mereka, terus awareness tentang mental health. Itu tuh hal yang bagus, tapi kan semua hal itu ada dua sisi ya, sisi baik dan sisi buruknya. Gue ngerasa sejak orang mulai vokal tentang mental health apa segala macam, kadang tuh orang menggunakan tentang mental health, mental disorder itu sebagai pembelaan untuk kesalahan mereka gitu. Jadi Yes. kalau orang yang misalnya tiba-tiba marah gitu kan, terus bikin sesuatu yang tidak di tidak patut dicontoh, tidak apa, terus nanti dia bilang tiba-tiba ngaku, jadi sebenarnya aku tuh depresi teman-teman, aku tuh ngelakuin ini cuma untuk dapetin perhatian karena aku ngerasa nggak ada yang peduli sama aku segala macam bla 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 bla. Itu jadi semua orang yang uh, memberontak itu depresi kan? Enggak, emang ada dasarnya juga, emang lu brengsek gitu, lu jahat, tapi lu pakai mental disorder untuk tameng pembelaan diri lo, dan itu salah banget. Kayak maksudnya bagus, tapi kan jadinya kasihan dong sama orang-orang yang benar-benar sakit, yang benar-benar struggle nih setiap hari fight with depression, setiap hari kayak dia ternyata beneran bipolar, tapi gara-gara orang-orang di luar sana ini sembarangan pakai term bipolar untuk eh, sikap mereka yang ngaco banget. Kasihan dong orang-orang yang benar bipolar, nanti dicapnya ih dia tuh aneh nih ya, kayak ada orang yang beneran percaya, ada orang yang jadi nangkepnya jelek, kayak misalnya oh jadi orang yang bipolar itu gila ya, jadi orang yang bipolar itu apa bisa kayak begini-begini, jadinya dicap jelek, padahal sebenarnya dia nggak seaneh itu, tapi dia jadinya ini, jadi dia udah sakit terus dia malah dicap yang aneh, dianggap yang beda dari yang sebenarnya, ya makin sakit dong orang itu. Sedangkan orang yang nggak sakit itu ya udah dia ya kasihan, dia ternyata bipolar, oke guys jangan dibully, oke guys, terus akhirnya dibela, padahal sebenarnya dia nggak patut dibela, terus dia lolos dari hukumannya kayak gitu. Ya orangnya kayak iya aku tuh aku mau confess, sebenarnya aku tuh udah 3 tahun sakit tapi aku nggak pernah bilang siapa-siapa karena aku nggak mau kalian ini segala macem.
tepat setelah mereka bikin aneh-aneh. Nah ini menurut gue sama juga, mereka memakai introvert untuk pembelaan menurut gue ya. Gue nggak bilang Oke, oke. iya mereka ini pakai Nah, gitu. mm-mm. Dan eh yang gua nggak not logic juga ya bagi gua adalah apakah saat kita gugup itu, misalnya dia oke lah, kita percaya dia introvert dan akhirnya dia gugup misalnya saat di interview dalam konteks acara itu ya. Tapi apakah bisa apa ya? Kan saat dia klarifikasi dia bilang bahwa apa yang dia lakukan pada kenyataan dengan perbuatan itu kontra. Jadi dia bilang kan di situ dia tidak memakai masker, tidak memakai hand sanitizer, tapi saat diklarifikasi dia bilang kita gunain gitu. Bahkan even kita keluar aja nggak pernah katanya selama PSBB ini. Nah, apakah sih suatu saat switch si introvert dan extrovert ini bisa ada kemungkinan untuk berbohong atau denial atau jadi halu, ibaratnya halu ya, jadi kayak nggak pernah kita lakuin, tiba-tiba kita bilang kita ngelakuin gitu. Ya kalau itu sih gue cuma bisa bilang itu bukan soal introvert extrovert ya, emang dia bohong aja gitu. Karena dia butuh pembelaan diri yang kayak Oke. nggak tahu ya, kalau menurut observasi gue pas nonton itu gue berusaha banget nih rasional walaupun gue udah kesel banget nontonnya, tapi gue rasa kayaknya dari cara ngomongnya tuh setiap ada statement baru, semua statement lama itu jadi nggak sinkron. Setiap dia ngomong satu, ini langsung jadi beda. Ngomong satu lagi untuk perbaikin yang ini, beda sama yang Beda. sebelumnya. Jadi dia ngomong A, terus dia benerin, enggak sebenarnya B. Ternyata pas dia ngomong B nggak sinkron ya sama A. Dia bilang enggak, jadinya C. Jadi A sama C udah nyambung, tapi B-nya nggak nyambung. Jadi mana yang benar kita juga nggak tahu kayak gitu. Jadi sebenarnya Oke. itu bukan, kayaknya itu bukan tentang apa personality lo introvert atau extrovert, lo ambivert, itu udah di luar itu sih menurut gua. Di luar konteks itu ya, jadi nggak ada Iya. hubungan sama personality. Mm-mm. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih join ini ada 12 orang, kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan atau komentar atau apapun itu bisa tulis di kolom komentar karena kita masih banyak durasi. Gue tau sih udah berapa menit kita, kurang lebih udah 4,5 jam lebih ada sih kayaknya. Oke, nah tadi berlanjut dari omongan soal misalnya si ekstrovert ini nggak apa kalau ngomong kan asal bunyi nih, suka keceplosan. Nah, apakah si ekstrovert ini berarti tidak bisa diandalkan atau dipercaya kalau menurut sudut pandang lo? Kalau untuk diandalkan, ya sebenarnya bisa sih. Semuanya juga tergantung orangnya ya. Nggak semua orang ekstrovert bertanggung jawab, nggak semua orang ekstrovert juga tidak bertanggung jawab gitu. Begitu juga introvert. Karena itu kan tentang personality aja. Kalau kayak misalnya, tapi lu tetap lu yang kontrol diri lu kan. Kayak yang tadi lu orangnya extrovert, lu orangnya introvert, tapi kan depan kamera lu jadi kelihatannya extrovert. Itu kan lu yang kontrol. Jadi maksudnya eh bisa aja gitu. Oke banget kan. Nggak nggak ini sih. Nggak apa. Wah, salah fokus Anda ya, baca komentar langsung nggak fokus loh Anda. Iya, mohon maaf ya. Fokus. Ya, berarti maksudnya gue berarti untuk menjaga rahasia, tidak menjaga rahasia itu Iya tidak itu. ada hubungannya sama Nggak si juga. Itu kepribadian. tergantung orangnya. Kayak bisa aja dia banyak omong, dia extrovert. Tapi dia pasti kalau misalnya dia orangnya emang bisa pegang omongannya, ya dia mau dia ngomong sebanyak apapun dia nggak akan bocorin rahasia gitu. Terus tadi gue juga sempat Ya, baca kenapa ada extrovert dan introvert, terus pasti kan lu pikir ya, extrovert main sama extrovert lah, introvert main sama introvert. Nggak juga. mm-mm. Kenyataannya kalau kalian lihat pasti orang extrovert punya teman introvert dan orang introvert pasti punya teman extrovert karena mereka tuh saling melengkapi satu sama lain. Kalau misalnya semuanya extrovert, semua suka ngomong, siapa yang dengerin? Ya kan? Pasti orang extrovert juga mungkin nggak terlalu suka ya kalau lama-lama sama orang yang susah extrovert, tapi kan pasti banyak kesamaan suka, tapi kadang-kadang kayak gitu terlalu sama nih, ya ya nggak bisa dong ya kan, gue ngomong bla bla Yes, bla, yes. temen gue juga semua ngomong-ngomong, siapa yang dengar? Makanya kita butuh orang introvert ya kan, untuk mendengarkan si extrovert ini. Dan begitu juga sebaliknya, si introvert pun butuh extrovert, karena kayak walaupun mereka ini tadi balik lagi makhluk sosialisasi, ya mereka kan tetap punya teman kan, walaupun kebanyakan kayak orang introvert ya circle juga orang introvert, tapi kan mereka juga butuh hiburan kayak gitu, kayak
mereka juga ketawa lucu gitu kan, walaupun jadi bukan mereka yang kasih actionnya, jadi mereka yang penonton kita, mereka pun juga enjoy gitu, kita enjoy, ada yang si extrovert enjoy, ada yang dengerin, si introvert pun enjoy karena bisa ngedengerin kayak gitu. Oke, oke. Ini setuju banget sih sama statement tadi. Soalnya di circle-circle kita pun ada ya seperti itu. Maksudnya gue juga dulu punya teman kuliah sih. Itu memang dia pendiam banget sampai gue bingung. Dia marah, sedih, ketawa, atau gimana itu kadang gue suka bingung gitu ya. Cuma Iya, memang bener sih kayak maksudnya emang harus balance antara si introvert dan extrovert ini dalam circle kita. iya, makanya Kayak perbedaan gitu. itu indah. Perbedaan itu indah. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Iya, betul. Oke. Even sesama Terus, extrovert pun beda-beda gitu kan. hmm, Nggak semua extrovert itu sama orangnya, karena yang extrovert aja ada yang tadi yang 16 personality itu ada yang NFP, TP, apa itu semuanya, jadi pokoknya gitu, beda-beda. oke, oke. Ini nggak ada yang mau komentar apa kita udah hampir kehabisan topik pembicaraan sepertinya ya. Kalau ini mungkin ada Makasih ya yang yang udah mau bertanya. setia. Iya, setia seperti hubungan kalian bersama dengan pasangannya Makasih udah mungkin yang sudah sedia punya walaupun pasangan. aku nggak ngomong apa-apa. Nggak loh, thank you so much kayaknya. Maksudnya yang sebenarnya yang gue kesesali dari orang Indonesia ya seperti itu ya. Maksudnya dengan kitanya yang mungkin sedikit membaca karena kan notabene gak tau sih menurut gue adalah kita kan jarang ya untuk research atau baca dulu sebelum cari tahu kayak contohnya dari grup-grup WhatsApp aja tuh hoax-hoax semuanya kan. Jadi dengan adanya influencer-influencer itu saat mereka menyatakan statement sesuatu yang salah tuh itu akan menginfluence orang lain gitu loh. Ya itu yang sangat gue sesalkan sih maksudnya adalah saat kita mestinya bisa menjadi influencer yang baik dan benar gitu statementnya jangan sampai salah. Oke ini kayak udah ada dua. Yang Ada dua pertama pertanyaan dari nih. Priscilla Eva nih. Wah dia dari Jepang ya atau Korea sih Eva? Jepang, Gue Jepang. lupa. Jepang ya. Oke ini pertanyaan dari Jepang. Kalau Arigato. ekstrovert curhat ke sesama ekstrovert dan atau introvert curhat ke introvert bagaimana dong kakak? Ya udah, nggak Coba apa-apa. gimana? Ya nggak apa-apa, nggak harus ekstrovert curhat ke introvert, yang introvert harus curhat ke ekstrovert, itu kan semuanya baik lagi kayak kalian nyamannya sama siapa, kalian ininya nyambungnya sama siapa, kan nggak semua ekstrovert nyambung sama ekstrovert atau nyambung sama introvert kayak gitu. Jadi kalau untuk curhat-curhat sih nggak ada batasan personality, gimana kalian nyamannya aja. Alright. Selanjutnya dari Ibu Kalista Nataya, anjay. Pertanyaannya adalah, apakah kepribadian dalam hal ini extrovert, introvert atau ambivert ada hubungan dengan kesuksesan di dunia kerja? Misalnya, apakah ada penelitian yang menunjukkan rasio bila salah satu kepribadian lebih sukses? Apakah lo tahu? Oke, jadi kalau soal itu lebih kayak ke perbedaan bidang kerja. Jenis Jadi pekerjaan. kayak Mm-mm. kalau sukses itu kan eh, apa tuh namanya, cenderung apa sih, kayak relatif ya. Kesuksesan itu relatif. Ada yang orang nganggapnya dia udah sukses, dia udah pikir sukses, tapi di pandangan orang lain itu belum apa-apa. Ada yang sebaiknya dia belum apa-apa, tapi di pandangan orang lain dia udah sukses banget. Jadi kalau soal eh, kesuksesan di dunia Pekerjaan. kerja tergantung sama pekerjaan yang kalian geluti gitu. Karena kalau misalnya kalian extrovert terus kalian kerja di bidang yang lebih cocok ke introvert, ya mungkin ada kemungkinan kalian akan mengalami kesulitan dan itu bisa berpengaruh sama performa kerja kalian kan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau kalian bisa sukses gitu. Cuman ya maksudnya rasionya mungkin lebih tinggi itunya. Terus kalau Oke. misalnya banyak kok kalau misalnya kalian cari di internet juga kayak pekerjaan yang cocok untuk ekstrovert, pekerjaan yang cocok untuk introvert seperti itu. Untuk penelitian
mohon maaf saya sudah tidak belajar. Jadi saya udah tidak Tidak baca-baca sempat melakukan penelitian. research ya kayaknya ya. Iya, jadi Ya, tapi kalau untuk kesuksesan eh, kayaknya relatif. nggak, ya relatif, semua itu relatif. Oke. Nah, Dan tapi dengan soal adanya dan si satu lagi, dan sukses itu hmm, juga semuanya itu dari kemauan. Walaupun kalian tuh introvert tapi kalian bekerja keras, ya pasti membuahkan hasil. oke, tapi berarti harus sesuai dengan, maksudnya antara pekerjaan dengan personality itu harus balance ya. Maksudnya jangan sampai kita mau apa ya bekerja tapi berlawanan nih. Contoh gue, ini mungkin teman-teman gue atau lu pernah tahu nggak ya? Maksudnya gue tuh sempat stres kalau waktu itu gue kerja jadi as accounting. Selama 2 bulan itu gue bener-bener stres kayak everyday gue nangis terus kayak 8 jam itu berasanya kayak 8 bulan. Nah, apakah itu memang Oke. jangan sampai orang yang seperti itu atau gimana? Atau guenya yang terlalu lebay nih? Nggak sih, kalau untuk soal lebay-lebaynya itu, semua orang kan punya emosinya masing-masing. Yang kayak lo ngerasanya ini tuh kadar emosi, kadar baper kalian tuh, semua orang tuh beda-beda. Jadi lu Hmm. sampai nangis-nangis, tapi mungkin orang lain yang menjalani kehidupan yang sama-sama lu, dia nggak akan nangis sama sekali. Ya karena beda, mentalitinya pun beda. Tapi bukan berarti lo lemah, orang itu lebih kuat. Karena mungkin titik eh, titik ininya beda. Kayak lidah kita itu kan indera perasa punya 5 Hmm. bagian. Lu taruh manis di bagian manis ya kerasa banget, tapi kalau di tempat lain enggak kayak gitu. Jadi ya itu bisa berpengaruh sih, karena personality itu kan diri kita ya, bawaan diri kita. Jadi itu pasti berpengaruh. Cuman kalau misalnya bener-bener yang kalau dibilang jangan, nggak juga jangan, tapi kalau bisa cari yang emang sesuai gitu. Makanya pada bilang ya sesuai passion lah, sesuai keinginan lah. Ya sebenarnya personality juga penting ya kan. Karena itu kan gimana Alright. pembawaan diri kalian di dunia Hmm. pekerjaan nanti. Oke, ini ada pertanyaan kayak menyambung dari pertanyaannya Ibu Kalista nih. Kayak misalnya si extrovert, introvert atau ambivert itu kalau di dunia pekerjaan cocoknya di mana sih Kak? Mungkin bisa kasih contoh gitu. Contoh garis Oke, besarnya kalau si introvert tuh cocoknya di mana, extrovert di mana? ya aku bacain ya. Profesi yang cocok bagi seorang extrovert dari sideline.id/pengertian kepribadian extrovert. Aku kasih Oke. contekan aku guys. Lawyer, extrovert dalam bekerja mereka senang secara tim atau kelompok. Menurut mereka suasana yang selalu ramai adalah hal yang menyenangkan, dan mereka juga kan ngecharge-nya itu pas lagi ramai kan, jadi emang bersemangatnya di situ. Jadi contohnya adalah lawyer, karena kan dia ketemu banyak orang, ketemu klien, tidak apa kayak gitu. Wartawan kurang ramai apa tuh wartawan, sampai orang jalan juga nggak bisa. Salesperson gitu, karena ya mungkin kebanyakan orang yang salesperson itu adalah orang yang extrovert, karena gimana ya, itu tuntutan pekerjaan kalian harus ketemu sama banyak orang, target harus ini banyak orang ya, itu udah extrovert banget lah. MC, tour guide, PR, public relation atau humas, event organizer, customer service. Tapi kadang katanya ada juga extrovert yang nggak cocok, karena walaupun lo interaksi sama banyak orang, tapi itu cuma by phone kan, lo nggak langsung ketemu. Sedangkan kayak maunya tuh Yes. emang kita bener ini Yes, trainer. itu yang gue rasakan juga. Iya, sebagai accounting waktu Saat itu ya. enggak, maksudnya kayak sales call sama sales kita ketemu in charge face to face gitu itu beda rasanya. Maksudnya caranya kayak sama lah kayak lu ngomong sama orang langsung sama ngomong depan kamera. Iya, Itu beda pasti karena banyak banget yang gue temuin orang tuh kayak macam lo mungkin saat di depan kamera kayak gini gugupnya luar biasa, tapi saat ketemu sama orang misalnya jadi pembawa acara di gereja misalnya itu ya biasa aja gitu, kayak nothing happens gitu. Makanya itu spesifik banget sih memang. Terus kalau untuk introvert kalau untuk introvert
Pekerjaannya apa? Pekerjaan yang cocok untuk introvert. Aku cari dulu ya. I think penulis itu cocok sih. Karena kan dia maksudnya gak terlalu banyak yang berinteraksi sama orang. Terus dia lebih banyak membaca atau kayak me time itu lebih benar-benar high quality lah kalau dia menulis menurut gua sih. Iya. Pokoknya yang kalau bisa tuh eh, sedikit interaksinya ya sama orang gitu. Orang Ya, ya ini dapat ada diartikan. accounting manager. Wah, emang lu benar-benar salah sih. It's a big no-no to accounting ya. Iya. Please ya, di sini lu cari tahu lu extrovert atau introvert biar kita nggak Nah, misinformation, biar fix. Private chef gitu. Kayak lu seneng masak tapi lu nggak suka kalau misalnya lu kerja di restoran karena banyak orang. Lalu bisa jadi private chef nih. Jadi kayak kerjanya untuk gue ini tinggi banget ya bayarannya. lebih ke Komputer pembantu kali. programmer. Kerjanya di rumah doang. Jadi ini ya, Masakin Mbak. orang rumah. Jadi Mbak ya. Iya. Nah, komputer programmer. Oh iya, jadi karena lu kan kerja di balik komputer kayak gitu. Nggak perlu ini. Desainer, librarian, which is librarian itu walaupun banyak orang tapi lu nggak mungkin interaksi kan. Lu harus diem, Iya lebih. nggak boleh berisik. Yes. Hening. Iya. Terus paralegal, apa paralegal ini? Saya tidak tahu. Scientist, Ya pokoknya. researcher, writer, editor, benar yang kayak tadi lu bilang penulis gitu ya. Ya kalau garis besarnya Fotografer, ya. Heeh. Oke oke. Pokoknya yang back office lah ya. iya, yang di balik layar lah. Mm-mm. Kayak Oke, gitu-gitu. selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Aprilia Caroline. Halo Carol. Kakak nanya dong, anjay. Tes apa yang paling efektif untuk tentuin kita ekstro, intro, ambi? Bisa ikut tes online nggak? Tadi kayaknya lo sempat mention ya? Iya, yang MBTI itu yang 16 personality test itu online kan cari aja ini web. Dia connecting. Ya, Websitenya itu adalah 16personalities.com. Jadi kalian buka aja, kalian jawab tesnya sejujur-jujurnya, nanti kalian dapat hasilnya. Terus nanti dijelasin juga semua skor. Jadi kan itu ada 4 huruf ya, 16 personalities itu maksudnya ada 4 huruf. IN, apa I atau N, salah I atau E, N atau F, T atau apa ya? Pokoknya itu ada 16 personality, satu huruf satu karakter itu ada 2 pilihan gitu kayak introvert atau extrovert, judging atau ini rasional, intuitif atau feeling kayak gitu-gitu. Jadi nanti itu pokoknya nanti dijelasin dijelasin. juga. Terus skornya juga ketahuan. Lu bisa lihat introvert lu berapa, extrovert lu berapa. Kalau misalnya lu lihat, ih hampir sama, oke ya, makanya gue kayaknya ambivert nih, kayak gitu. Oke, ambivert Terus itu itu juga ada kayak pekerjaannya gitu. Jadi kayak misalnya lu INFJ, oh lu tuh cocoknya sebagai saintis gitu. Ini contoh ya, gue nggak tahu maksudnya mau itu. Pokoknya INFJ cocoknya saintis, oh sama gue ini kayak gitu. Lu bisa cek juga sama ada gimana lu sama teman-teman lu, sama keluarga, percintaan. Bukan zodiak ya, ini kayak udah mau mereka juga habis bilangnya, Tirsa 20 detik lagi. oke, orang-orang tuh nggak itu. Oke. Iya. Oke deh, thank you so much yang udah ikutin live kita selama 1 jam. See you on next episode. Thank you Tirsa sudah luangin waktunya. Dadah. Terima kasih. Dah.